Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum baru melalui pemilu raya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo Rabu 14 Mei 2025 menyebut jika dirinya berminat untuk menjadi ketum PSI. Wah, bersaing dengan anaknya sendiri dong, Kaisang Pangarep yang saat ini menjabat sebagai ketua umum PSI. Bagaimana pernyataan Jokowi soal jadi ketum PSI dan ada apa di baliknya? Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Tapi kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Wah, pernyataan Jokowi optimistis sekali ya untuk menjadi ketua umum PSI. Hal ini wajar, karena dirinya dianggap sebagai mentor di parpol yang diketuai oleh anaknya sendiri yaitu Kaisang Pangarep. Nah, soal pemilihan ketua umum, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyatakan PSI ingin membangun tradisi baru dalam pemilihan ketua umum partai politik di Indonesia. PSI akan memilih ketua berdasarkan suara dari seluruh anggotanya. Mekanisme satu anggota satu suara atau one man one vote ini untuk menunjukkan pemilihan pucuk pimpinan PSI tidak hanya dalam tataran elit. Meski demikian, calon ketua yang diajukan tidak bisa sembarangan. Salah satu syaratnya yaitu setidaknya mendapatkan dukungan resmi oleh 5 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. DPW merupakan struktur kepartaian PSI di tingkat provinsi, sementara DPD ada di tingkat kabupaten dan kota. Sekarang kita flashback, sekadar mengingatkan kalau ide pemilu raya ini terinspirasi dari gagasan Jokowi terkait partai super terbuka. Idealnya pemilihan secara langsung dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara elektronik atau e-vote sehingga bisa dilakukan di mana saja. Mekanisme e-vote ini juga bisa dilakukan untuk mengambil keputusan di tingkat partai. Hal ini sesuai dengan kecenderungan kebiasaan anak muda yang ingin menggunakan platform digital dalam proses demokratisasi. Dengan mekanisme ini, anggota yang terdata sebagai pemegang KTA bisa memilih di mana saja dan satu suara ketua DPP sama dengan anggota biasa. Nah, untuk mewujudkan pemilu raya tersebut, PSI harus memastikan jumlah anggota mereka yang terdaftar. Setidaknya ada sekitar 280.000 anggota PSI yang tersebar dan perlu melakukan verifikasi ulang. Adapun masa pendaftaran bakal calon ketua umum PSI telah dimulai per 13 Mei 2025 pukul 09.00 sampai 18.00. Pendaftaran ditutup pada 18 Juni 2025. Setelah itu PSI akan melakukan verifikasi terhadap para bakal calon ketua. Pada 19 Juni hingga 11 Juli 2025, para calon akan diberikan waktu untuk memperkenalkan diri dan melakukan dialog dengan para anggota PSI. Pemungutan suara baru dilakukan dalam kurun 12 hingga 19 Juli 2025. Pengumuman hasil pemilu raya ini akan dilaksanakan pada Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah 19 Juli 2025. Kalau sudah begini, akankah Jokowi memutuskan dan memilih PSI sebagai perahu politiknya setelah kepastian berlabuh di Partai Golkar belum juga ada ujungnya? Akankah PSI dengan Jokowi membuat parpol lain dak-dikduk? Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana?